Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya, nanti bisa panggil Rini. Nah teman-teman, kali ini kita belajar matematika dengan tema materi pengertian dan sifat data. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan pembacaan Al-Fatihah. Baik, teman-teman, kita membaca Al-Fatihah di dalam hati. Dimulai. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Selanjutnya, memulai pada ini dengan tema pengertian. Apa itu bangun datar? Kira-kira ada yang tahu tidak? Apa sih bangun datar itu? Nah, langsung saja. Jadi, merupakan suatu bagian dari bidang datar dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Nah, teman-teman, apa aja sih macam-macam bangun datar? Jadi, bangun datar terdiri dari persegi panjang, segitiga, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium, dan yang terakhir adalah lingkaran. Oleh karena itu, mari kita membahas bangun datar satu persatu. Nah, yang pertama teman-teman adalah persegi panjang. Ada yang tahu tidak? Persegi panjang diisi oleh dua pasang sisi yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya. Dan persegi panjang ini memiliki 4 buah sudut yang semuanya adalah sudut siku-siku. Nah, kayak ini nih teman-teman gambarnya ada di samping. Jadi, gambar di samping ini adalah gambar persegi panjang. Kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, kira-kira apa sih benda yang berbentuk persegi panjang? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira apa? Di sekitar kita yang benda yang berbentuk persegi panjang. Banyak loh. Seperti apa contohnya? Ada yang tahu nggak? Nah, benar sekali. Mungkin ada yang bisa jawab lagi selain Afrizal? Contoh yang lain tuh kayak kardus, kemudian meja itu persegi panjang. Tapi ada meja yang berbentuk persegi, bukan persegi panjang. Terus apa lagi? Pintu, Bu. Saja mungkin ya, ada pintu lah, pintu tuh berbentuk persegi panjang. Nah, selanjutnya sifat-sifat persegi panjang. Jadi teman-teman, sifat-sifat persegi panjang yang pertama mempunyai 4 buah sisi dengan sepasang sisi berukuran sama panjang dan sepasang lagi berukuran sama panjang. Selanjutnya, pasangan sisi yang lebih panjang disebut dengan panjang atau logonya tuh P. Sedangkan pasangan sisi yang lebih pendek disebut lebar atau L. Yang ketiga, mempunyai 4 buah titik sudut yang masing-masing sudut membentuk sudut siku-siku. Nah, besar sudut siku-siku yang dimiliki oleh persegi panjang yaitu 90 derajat. Selanjutnya mempunyai 2 diagonal yang berukuran sama panjang dan membagi 2 bagian sama besar. 5. Sifat diagonal persegi panjang yaitu kedua diagonal saling berpotongan dan tegak lurus. 6. Mempunyai 2 simetri lipat. Nah, kayak gambar di bawah ini, jadi bagian rusuk itu bagian samping. Sudut itu bagian di sudut dari persegi panjang tersebut. Selanjutnya contoh soal. Nah, jadi kali ini saya akan memberikan contoh soal. Kira-kira siap menjawab pertanyaan berikut ini.
Bangun datar yang mempunyai 4 buah titik sudut yang masing-masing sudut membentuk sudut siku-siku adalah kira-kira bangun datar apa ya? Ada yang bisa menjawab bangun datar apa yang memiliki 4 buah titik sudut? Bangun Apakah ada yang bisa persegi menjawab? panjang, Bu. Bangun datar apa? Oke, jawabannya adalah persegi panjang. Karena salah satu sifat-sifat persegi panjang adalah mempunyai 4 buah titik sudut yang masing-masing sudut membentuk sudut siku-siku. Selanjutnya, segitiga. Nah, sekarang kita akan membahas segitiga. Segitiga merupakan salah satu bangun datar yang dibatasi oleh 3 sisi. Nah, ini di samping ini adalah gambar bentuk segitiga. Berdasarkan panjang sisinya, bangun datar segitiga dibedakan menjadi 3. Apa aja? Yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Ini yang pertama kita akan bahas segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki itu sifat-sifatnya apa aja? Isinya sama panjang dan memiliki sepasang sudut yang sama besar. Selanjutnya yaitu segitiga sembarang. Sifat-sifatnya ketiga sisinya tidak sama panjang dan ketiga sudutnya tidak sama besar. Yang terakhir yaitu segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi ini memiliki sifat-sifat ketiga sisinya sama panjang dan ketiga sudutnya sama besar yaitu 60 derajat. Nah, contoh soal. Segitiga yang mempunyai 3 sisi yang ukurannya sama panjang dinamakan segitiga. Ada yang bisa menjawab tidak? Segitiga yang mempunyai 3 sisi yang ukurannya sama panjang dinamakan segitiga. Segitiga sama kaki. Nah, benar banget. Jawabannya adalah segitiga sama sisi. Kenapa? Karena segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang dan segitiga sama sisi bentuknya selalu segitiga lancip. Benar banget. Nah, selanjutnya kita akan membahas. Berdasarkan besar sudutnya, bangun datar segitiga dibedakan menjadi 3, yaitu siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Nah, kita akan membahas satu-satu. Yang pertama adalah segitiga siku-siku, di mana segitiga siku-siku ini memiliki sifat-sifat, yaitu memiliki sudut terbesarnya ada siku-siku, yaitu 90 derajat. Yang kedua adalah segitiga lancip, di mana memiliki ketiga sudutnya merupakan sudut lancip. Dan yang terakhir, segitiga tumpul. Segitiga tumpul memiliki sifat-sifat. Salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul. Nah, soal lagi nih teman-teman. Kira-kira siapa nih yang bisa? Pertanyaan, segitiga yang memiliki sudut terbesarnya adalah sudut siku-siku atau 90 derajat adalah segitiga apa? Ini gampang banget lah, jawabannya ada di pertanyaannya nih teman-teman. Segitiga apa yuk yang memiliki sudut terbesarnya adalah sudut siku-siku 90 derajat? Segitiga siku-siku. Nah, benar banget Asna. Wah, jadi jawabannya adalah segitiga siku-siku. Karena siku itu memiliki sudut terbesarnya adalah sudut siku-siku atau 90 derajat. Benar banget. Selanjutnya kita akan membahas jajar genjang. Jajar genjang merupakan bangun datar 2 dimensi yang terbentuk dari 2 pasang rusuk dan masing-masingnya sama panjang serta mempunyai 2 sudut yang sama besar di hadapannya. Kayak gini nih, gambar di samping ini merupakan gambar jajar genjang, teman-teman. Nah, jajar genjang itu punya sifat-sifat pastinya ya, seperti bangun datar sebelumnya. Yakni memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Tinggi jajar genjang diperoleh berdasarkan garis lurus dari satu sudut ke sudut lainnya dan membentuk siku-siku. Ketiga, memiliki 2 sudut yang sama untuk sudut tumpul dan sudut lancip. Keempat, pada jajar genjang di atas, di samping sudut BAD sama dengan sudut BCD atau pasangan sudut lancip. Nah, dan sudut ABC sama dengan sudut ADC atau pasangan sudut tumpul berlaku. Kelima, menambahkan sudut lancip ke salah satu sudut tumpul untuk memperoleh nilai 180 derajat. Tersebut
saling berhadapan dan berukuran sama. Yang keenam, yang pertama memiliki sama panjang, 2 memiliki 2 pasang sudut sama besar, 3 memiliki 2 pasang sudut siku, 5 memiliki simetri 4, 6 kedua diagonal sejajar. Nah, jadi kira-kira nih di antara nomor 1 sampai 6, yang mana yang termasuk sifat-sifat bangun jajar genjang? Ada yang tahu? Coba kita membahas satu persatu. Memiliki 4 sisi sama panjang. Apakah memiliki 4 sisi sama panjang? Di sini jajar genjang yang pertama memiliki 2 pasang sisi sama, itu benar. Kedua memiliki 2 sama besar apa? Kita kembali bukan termasuk ya, karena tidak ada di salah satu sifat-sifat jajar genjang. Nah, yang ketiga memiliki 2 pasang sisi sama panjang. 4 salah satu sudutnya siku-siku. 5 tidak memiliki simetri lipat. Yang keenam, kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Enggak, karena yang keenam ini enggak termasuk ya teman-teman. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang C. Jajar genjang memiliki 2 pasang sudut sama besar, 2 pasang sisi sama panjang, dan tidak memiliki simetri lipat. Nanti kita akan mendalami sifat-sifat yang dimiliki oleh macam-macam bangun datar persegi, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas belah ketupat. Apa sih bangun datar belah ketupat tuh? Nah, jadi belah ketupat atas sudah teman. Nah, gambar di samping ini adalah bangun datar belah ketupat. Nah, belah ketupat tentunya memiliki sifat-sifat ya, yaitu yang pertama memiliki 4 buah sisi yang sama panjang, yaitu sisi AB, BC, CD, dan DA. 2 memiliki 2 pasang sudut yang berhadapan dan sama besar, yaitu sudut ABC dengan sudut ADC dan sudut BAD dengan sudut BCD. Memiliki 2 buah diagonal yang saling berpotongan tegak lurus, yaitu diagonal AC dan diagonal BD. Satu diagonal membagi 2 diagonal yang lain sama panjang. 4 diagonal AC membagi diagonal BD menjadi 2 pasang. Begitu pula dengan diagonal BD membagi diagonal sama panjang. Nah, yang terakhir memiliki 2 simetri lipat dan simetri putar, di mana masing-masing sumbu simetri berhimpit dengan diagonal AC dan diagonal BD, teman-teman. Selanjutnya yaitu contoh soal lagi nih. Pertanyaannya adalah, sebuah bangun datar memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama, memiliki 4 sisi. Sisi yang berhadapan sejajar. Kedua, sudut yang berhadapan sama besar. Dan yang terakhir, kedua diagonal tidak sama panjang dan berpotongan saling tegak lurus. Kira-kira nih teman-teman, bangun datar yang memiliki sifat tadi yang saya bacakan itu kira-kira bangun datar sedang, apakah lingkaran, apakah segitiga, kira-kira bangun datar apa? Ada yang bisa menjawab? Ayo coba Asna, Afrizal, Amila, ayo. Kira-kira bangun datar apa nih yang memiliki sifat-sifat 3 tadi? Jajar genjang, Bu. Jajar genjang. Apakah benar? Coba kita lihat jawaban bersama ya yang memiliki sifat-sifat 3 tadi. Loh kok ini? Sebentar. Jawabannya adalah belah ketupat.
Jadi jawabannya adalah belah ketupat, bukan jajar genjang. Coba kita, kenapa sih Bu kok bisa apa? Belah ketupat? Karena ciri-ciri yang dimiliki oleh belah ketupat yaitu memiliki 4 sisi, isi yang berhadapan sejajar dan sudut yang berhadapan sama besar. Dan yang terakhir, kedua diagonal tidak sama panjang dan berpotongan saling tegak lurus. Seperti itu disebutnya yaitu layang-layang. Kita akan membahas layang-layang. Layang-layang merupakan bangun 2 dimensi dengan 4 sisi yang memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang tetapi tidak sejajar. Nah, gambar di samping ini berbentuk layang-layang. Sifat-sifat layang-layang yaitu memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang dan tidak sejajar. Sisi AB sama dengan sisi AD dan sisi BC sama dengan sisi CD. Memiliki 2 sudut yang sama besar, sudut ABC sama dengan sudut ADC. Ketiga, memiliki 2 diagonal yang saling tegak lurus. Diagonal AC tegak lurus dengan diagonal BD. Keempat, memiliki 1 sumbu simetri, yaitu garis yang berhimpit dengan garis AC. Dan kelima, memiliki 4 titik sudut. Dan yang terakhir ada 1. Contoh soal. Pertanyaannya, nah, manakah di bawah ini yang termasuk dalam sifat-sifat layang-layang? A, mempunyai 2 pasang yang sama panjang. B, jumlah 2 berdekatan. C, memiliki 4 sisi yang sama panjang. Dan D, memiliki sumbu yang simetris. Kira-kira yang manakah yang termasuk dalam sifat layang-layang? Coba kita kembali. Yang mana, Frizal? B, Bu. Memiliki sumbu yang simetris. Iya, Bu. Nah, jawabannya adalah yang A, yaitu mempunyai 2 pasang yang sama panjang. Coba kita kembali dari sifat layang-layang. Yang termasuk itu ada di nomor 1, yaitu memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang dan tidak sejajar. Jadi jawabannya adalah yang A, yaitu karena dari beberapa pilihan di atas yang menunjukkan sifat dari layang-layang adalah yang A. Benar sekali. Nggak apa-apa ya, yang penting kita dan bisa menjawab. Selanjutnya yaitu trapesium. Trapesium merupakan bangun segi 4 yang memiliki 1 pasang sisi sejajar yang tidak sama panjang. Jenis-jenis trapesium yang pertama adalah trapesium sama kaki. Sifat-sifatnya memiliki sepasang sisi sejajar, yaitu sisi KL dan sisi NM. Memiliki sepasang sisi yang sama panjang, yaitu sisi KN dan LM. Memiliki 2 buah diagonal yang sama panjang, KM sama dengan LM. Sudut yang berdekatan sama panjang, yakni sudut K sama dengan sudut L dan sudut N sama dengan sudut M. Memiliki 2 sudut tumpul, yaitu sudut K, sudut NKL, dan sudut L atau sudut KLM. Memiliki 2 buah sudut lancip, yaitu sudut N atau sudut KNM dan sudut M atau NML. Dan yang terakhir yaitu jumlah keempat sudutnya 360 derajat sama atau sudut K ditambah sudut L ditambah sudut M ditambah sudut N sama dengan 360 derajat. Contoh soal. Di bawah ini, manakah gambar yang menunjukkan trapesium siku-siku? Nah, kira-kira yang mana nih yang menurut kalian termasuk trapesium siku-siku? Ada yang bisa menjawab? Bentar ya, coba kita kembali ke tadi. Oke, kita lupa membahas ini ya. Jadi yang kedua tadi kan ada trapesium, yang pertama tadi. Nah, yang kedua trapesium siku. Jadi gambar trapesium siku-siku kayak gambar di atas ini. Di mana trapesium siku-siku memiliki sifat-sifat, yaitu sepasang sisi jajar, yaitu sisi AB dan sisi BC. Kedua, memiliki 2 sudut siku-siku, yakni sudut 90 derajat. Yang berdekatan, yaitu sudut A atau sudut DAB dan sudut AC. 2 buah diagonal AC dan BD.
Kedua diagonalnya tidak sama panjang, memiliki sebuah sudut tumpu, yaitu sudut B atau sudut ABC, dan memiliki sebuah sudut lancip, yaitu sudut C atau sudut PCT. Dan sifat-sifat yang terakhir yaitu jumlah keempat sudutnya 360 derajat, atau sudut A ditambah sudut B, ditambah sudut C, ditambah sudut D sama dengan 360 derajat. Yang ketiga yaitu trapesium sembarang. Trapesium sembarang memiliki sifat-sifat sepasang sisi sejajar, yaitu sisi P, Q, dan sisi SR. Kedua, keempat sudutnya diagonal P, R, dan QS. Kedua diagonalnya tidak sama panjang, memiliki dua sudut tumpul, yaitu sudut P atau sudut SPQ dan sudut Q atau sudut PQR. Memiliki dua buah sudut lancip, yaitu sudut S atau sudut PSR dan sudut R sama dengan QRS. Dan sifat-sifat yang terakhir yakni jumlah keempat sudutnya 360 derajat. Atau P ditambah sudut Q ditambah sudut R ditambah sudut S sama dengan 360 derajat. Nah, kembali di pertanyaan sebelumnya. Di bawah ini, manakah gambar yang menunjukkan trapesium siku-siku? Kira-kira nih teman-teman, yang manakah yang termasuk yang menunjukkan gambar trapesium siku-siku? Yang B, Bu. Nah, benar sekali. Jadi, yang termasuk menunjukkan trapesium siku-siku adalah B, yaitu gambar yang terdapat dalam pilihan tersebut memang menunjukkan yang benar adalah B. Selanjutnya adalah lingkaran. Lingkaran adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh sekumpulan titik yang mempunyai jarak yang sama dari suatu titik. Titik tengah tersebut disebut sebagai titik pusat lingkaran. Seperti gambar di samping, jadi titik tengahnya itu yang P ya. Contoh soal. Lingkaran memiliki berapa buah sisi? Jadi lingkaran memiliki berapa 4 buah sisi? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira nih, lingkaran punya berapa buah sisi? 1, Bu. Nah, benar banget. Jadi lingkaran memiliki 1 buah sisi. Karena salah satu sifat yang dimiliki oleh lingkaran adalah memiliki 1 buah sisi. Seperti ini sifat-sifat lingkaran ya. Yang pertama memiliki 1 buah sisi, benar yang kayak tadi tuh. Yang kedua tidak memiliki titik sudut, ketiga memiliki 1 titik pusat atau P, tadi yang lambangnya P di tengah. Kayak gambar di samping. Jadi di tengah itu P, jadi dia tuh memiliki 1 titik pusat. Memiliki jari-jari atau R, baik jarak dari titik pusat ke sisi lingkaran. Kelima, memiliki diameter atau D, yaitu jarak antara sisi lingkaran yang melewati titik pusat. Jumlah sudutnya adalah 360 derajat. Dan yang terakhir, memiliki simetri putar dan simetri lipat, tidak terhingga. Nah, ternyata pembahasan kita pada hari ini mengenai matematika dengan materi pengertian dan sifat-sifat bangun datar sudah selesai. Kira-kira nih, di antara kalian apa sih? Mungkin ada kesulitan yang perlu dipertanyakan, monggo bisa dipertanyakan. Atau dari persegi panjang, segitiga, atau lingkaran. Monggo, dari teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Nanti saya akan berusaha untuk menjawab. Ayo yang mau bertanya nggak apa-apa.
Baik teman-teman, karena tidak ada pertanyaan, mari kita menutup pembelajaran pada hari ini mengenai bangun datar dengan membaca doa penutup, yaitu kafaratul majelis. Mari kita membaca bersama-sama ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Anta astaghfiruka Baik teman-teman, terima kasih atas kesempatan untuk bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik, cukup sekian dari saya. Semoga apa yang disampaikan oleh saya pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu.